من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم التقوى جنة. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, atas nikmat kesempatan kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib menyampaikan wasiat yang selalu disampaikan oleh para nabi kepada umatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal saleh kita semakin banyak dan menambah bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang bermanfaat untuk menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat selain dari bekal iman dan amal saleh. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal yang akan dibawa pulang ke akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya takwa? Apa manfaatnya takwa untuk diri kita dan juga orang lain? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan jika seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak minas sama'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin banyak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Apa itu keberkahan? Apa itu berkah? Al-Imam Ar-Raghib menyampaikan makna dari berkah. Al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fi syai'i. Keberkahan itu adalah menetapnya kebaikan Allah pada sesuatu perkara. Tidaklah sesuatu itu turun kepadanya keberkahan yang tadinya sedikit kecuali akan menjadi banyak. Tidaklah keberkahan itu turun kepada sesuatu yang banyak, maka ia akan memberikan manfaat dan maslahat yang banyak bagi dirinya dan juga bagi orang lain.
Ketika keberkahan itu ada pada umur kita, maka umur kita akan penuh dengan kebaikan-kebaikan amal soleh. Ketika keberkahan itu ada pada diri kita, ada pada jasad kita, ada pada badan kita, maka badan kita akan lebih sehat, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas amal kebaikan. Ketika keberkahan itu ada pada harta kita, maka harta kita yang tadinya sedikit, walaupun gajinya kecil, tetapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan memberikan kecukupan baginya dan keluarganya. Ketika harta yang berkah itu semakin dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka hartanya itu akan semakin banyak dan akan semakin banyak memberikan manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat. Semakin mudah ia bersedekah, semakin mudah ia membantu orang lain, semakin mudah ia berwakaf, dan begitu banyak faidah-faidah ketika harta itu lebih berkah. Ketika keberkahan itu ada pada anak kita, maka anak kita akan menjadi saleh dan membanggakan orang tuanya. Ketika keberkahan itu ada pada anak keturunan kita, maka anak kita akan semakin banyak dan anak kita semuanya menjadi sukses dan saleh di dunia maupun di akhirat. Ketika keberkahan itu ada pada suatu negara, pemimpinnya saleh, pemimpinnya benar-benar amanah, maka masyarakat dan rakyatnya pun akan hidup dalam keadaan sejahtera, penuh dengan kemuliaan dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah terjadi di dalam sejarah Islam, di mana penduduk rakyat Madinah tatkala dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rakyatnya begitu sejahtera. Tatkala akan dibagikan harta zakat kepada penduduk Madinah, Umar bin Abdul Aziz tidak mendapatkan satupun dari mereka yang termasuk golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Tidak ada fakir, tidak ada miskin, semua rakyatnya hidup dalam penuh dengan keberkahan. Itulah pentingnya keberkahan dalam kehidupan kita. Lalu, dari manakah kita bisa mendapatkan keberkahan itu? Keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak orang-orang di zaman sekarang ini, mereka mengira bahwa keberkahan itu ada pada benda keramat. Mereka mengira bahwa keberkahan itu ada di kuburan. Mereka mengira bahwa keberkahan itu ada di gua. Mereka mengira bahwa keberkahan itu ada di tempat-tempat yang sebenarnya tidak jelas. Dan mereka dalam hal ini sungguh telah tertipu oleh setan dan juga iblis. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah di tempat-tempat yang Allah memang menetapkan di situ ada keberkahan. Maka untuk mendapatkan keberkahan, ikutilah petunjuk dari Al-Quran. Untuk mendapatkan keberkahan, carilah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Kitabun anzalnahu mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada umatmu ya Rasulullah. Mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita ingin berkah, mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran penuh dengan keberkahan. Bagaimana supaya Al-Quran itu memberikan keberkahan kepada kita? Iqra, bacalah. Bacalah. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah apa? Liyatadabbaru. Pahami Al-Quran itu. Gali isi kandungannya. Mengaji kepada guru tafsir. Tanya kepada guru-guru yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Sesuai dengan petunjuk para sahabat. Dan juga Rasulullah SAW memberikan kita begitu banyak hal-hal yang akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan ada di dalam majlis ilmu. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan dan keberkahan. Keberkahan ada ketika kita berkumpul dengan orang-orang saleh, dia akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan ada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah.
Maka ketika kita duduk beriktikaf di masjid, salat, membaca Al-Quran, berzikir, kita akan mendapatkan keberkahan. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa hal, amalan-amalan yang insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Di antaranya yang pertama adalah dengan berdoa. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ketika mau makan, Rasulullah mengajarkan doa yang sangat mulia. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkahilah bagi kami fima razaqtana, terhadap apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Karena kalau kita makan membaca bismillah, maka gizi yang ada dalam makanan itu akan turun kepadanya keberkahan. Tatkala kita makan itu, maka akan tumbuh dalam tubuh kita daging yang penuh dengan keberkahan, memberikan semangat, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia. Begitu pula tatkala ada pengantin yang akan menikah, Rasulullah SAW mendoakan dua pengantin itu, barakallahu lakuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi suami dan istri yang sedang menikah ini, agar diberikan keturunan yang soleh, agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah doakan. Begitu pula kita mengajarkan untuk saling mendoakan keberkahan kepada orang lain. Begitu pula di dalam Assalamualaikum, kita dianjurkan untuk menjawab salam itu dengan sempurna. Ketika orang bersalam kepada kita Assalamualaikum, maka sunnahnya adalah dengan menyempurnakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan bagimu, rahmat bagimu, dan keberkahan menyertaimu. Itu diantara doa-doa agar kita saling mendoakan keberkahan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua, diantara amalan yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan jujur dalam jual beli. Tatkala ada pembeli dan penjual, kedua-duanya jujur. Baik itu penjual ketika menjelaskan barangnya itu adalah barang yang benar, barang yang baik, barang yang bermanfaat, maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, fa'in bayyana fa'in saddaqa wa bayyana, barang siapa yang penjual itu jujur, pembeli juga jujur, menjelaskan barang, ada aib atau tidaknya dijelaskan dengan jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi dari perniagaan transaksi jual beli tersebut, sehingga hasil keuntungannya akan memberikan keuntungan yang halal dan juga berkah, dimakan oleh keluarga, menghasilkan keluarga yang soleh. Yang ketiga, di antara amalan untuk mendapatkan keberkahan adalah bekerja di waktu pagi. Karena di waktu subuh, di waktu pagi itu adalah di mana turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bangun di pagi hari, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian mandi, sarapan, berangkat bekerja, mencari karunia Allah, maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rizki yang dia dapatkan pada hari itu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, burika li ummati fi bukuriha, Allah akan memberkahi umatku tatkala mereka mengisi waktu pagi itu dengan bekerja, mencari nafkah, bukan tidur nyenyak, bukan molor, sehingga apa? Rizki diambil oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima adalah dengan makan dengan penuh adab. Rasulullah menjelaskan bahwa makanlah kalian dari sisinya, karena keberkahan itu turun di tengah-tengah piring. Maka kalau kita menghabiskan makanan, tidak sampai menyisakan satu butir beras pun, satu butir nasi pun dihabiskan, maka itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari makanan yang kita makan. Yang terakhir adalah amalan untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermusyawarah dengan orang-orang yang beriman. Istikharah artinya kita menyampaikan
apa yang membuat kita bingung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memiliki dua pilihan. Pilihan ini saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka berikanlah saya petunjuk agar mendapatkan bahwa apa yang saya pilih ini baik untuk saya dan keluarga saya. Maka dengan membiasakan istikharah kepada Allah, insya Allah segala urusannya akan dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita punya masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat sulit, maka biasakanlah kita untuk bermusyawarah dengan orang-orang beriman. Kita tanya orang-orang yang ahlinya, kita tanya orang-orang yang mengerti, supaya kita selain mendapatkan petunjuk dari Allah, juga mendapatkan nasihat dan masukan dari orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ma khaba man istakhara wa ma khasira man istasyara. Tidak akan celaka orang yang selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan rugi orang yang selalu bermusyawarah dengan orang-orang beriman. Maka dalam memutuskan perkara-perkara yang sulit, jangan sampai kita memutuskan dengan diri sendiri, tetapi usahakan untuk bermusyawarah, meminta pendapat kepada orang yang lebih ngerti agar kita selamat di tujuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. من جاء بالحسنة فله خير